Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wansur 'alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Kemarin panggilan Allah kepada orang yang salat duha. Ya Ali alaika bis salatid duha fis safari wal hadar. Wahai Ali, kata Nabi, salatlah kamu salat duha fis safari wal hadar, baik dalam perjalanan ataupun ada di rumah. Fa innahu idza kana yaumul qiyamah, karena nanti di hari kiamat orang yang rajin salat duha itu akan datang. Yunadi munadin, akan ada panggilan itu dari Allah. Man fawqa syarafil jannah ainal ladzina kanu yusalluna duha. Ada panggilan dari sorga, mana orang yang rajin salat duha. Udkhulu min babid duha, maka masuk sorgalah dari pintu duha. Ada namanya pintu duha, ya. Bisalamin aminin, dengan selamat, dengan aman. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bis salatid duha. Dan Allah bangkitkan mereka bersama para nabi. Tidak ada seorang nabi pun diperintah oleh Allah kecuali mereka diperintahkan untuk sholat duha. Sudah selesai itu kemarin. Sampai kedudukan sholat sunnah. Sekarang hadis berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala radhiyallahu ta'ala anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, kata Nabi, ahabbul ibadi, yang paling dicintai oleh Allah dari seorang hamba, abdun sajidun, adalah hamba yang bersujud kepada Allah. Jadi kata Nabi, orang yang paling dicintai oleh Allah, Pak, hamba yang paling dicintai oleh Allah itu abdun sajidun, hamba yang mau sujud kepada Allah, yang mau sujud. Insyaallah. Ada orang-orang yang kepalanya tuh berat, Pak, buat sujud. Maka ada doa, Allahumma haram sya'ri wa basyari alan nari tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Ada doa gitu. Ya Allah, haramkan kepalaku ini dari neraka. Karena ada orang nanti kalau nggak pernah mau sujud, itu siksaannya kepalanya dipukul, hancur jadi lagi, hancur lagi, jadi lagi, hancur jadi lagi. Jibril nanya tuh ketika Mi'raj, Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu gambaran orang bagaimana? Kepalanya dipukul, hancur, jadi lagi, hancur, jadi lagi. Kata Jibril, itu adalah golongan umatmu yang tidak mau sujud kepada Allah. Kepalanya berat, sujud, Pak. Siapa seorang hamba yang dicintai oleh Allah? Yaitu abdun sajidun, hamba yang bersujud. Tuh, kita pagi-pagi udah sujud, Pak. Ada yang bangun sebelum subuh, ada jam 3. Pak DKM tuh bangun jam 3:05 tuh. Pak DKM nggak ada ya? Di WA saya tadi, Ustadz, saya nggak bisa datang, ada keperluan keluarga. Beliau lagi mengantar anaknya umroh, keluarganya umroh, kita doakan. Beliau Pak DKM Haji Sutiman beserta Ustadz Eko Lutfi yang berangkat umroh. Ada jamaah saya satu, titipkan beliau, Pak. Mudah-mudahan Allah selamatkan perjalanan umrohnya.
Mudah-mudahan selamat, sehat kembali membawa umroh yang mabrur, yang mabrurah, yang makbul, yang makbulah, yang umrohnya berkah buat lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada orang yang pagi sudah bangun Pak, sudah sujud kepada Allah. Pagi itu sujud. Ya. Tapi ada orang-orang yang berat sujud kepada Allah. Yang kita lewat tuh tadi tuh. Saya lewat tuh Pak, dari rumah tuh Pak, dari Setangkai kemari berapa banyak ngelihat orang yang geletak di jalan Pak. Ya Allah. Berapa banyak orang ngelihat orang di jalan tuh masih begini Pak. Masih begini Pak. Anak muda nih. Anak muda di jalan udah azan masih begini. Handphone sambil dicas. Allahu Akbar. Padahal kata Allah, kata Nabi, hamba yang paling dicintai oleh Allah, abdun sajidun, hamba yang bersujud kepada Allah. Malu di Pak sama orang-orang tua kita tuh Pak. Ya, malu Pak. Anak-anak muda malu nih sama orang tua yang pagi sudah bersujud kepada Allah, belum azan dia sudah sujud. Ya. Sujud yang bagaimana kata Nabi, yaqulu sujudihi, di dalam sujudnya dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Dalam sujud itu Pak, dia selipin doa. Kita ikutin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Lagi, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sekali lagi, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zambi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Oh, doa ini masyhur Pak, nggak perlu ragu nih baca doa ini. Sohe gak usah. Oh, banyak hadis sohe nih. Kita disuruh istighfar pakai doa ini Pak. Maka kata Nabi, hamba yang paling dicintai oleh Allah, ketika hamba itu sujud, fi sujudihi, dia berkata, yaqul Rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sebenarnya aku telah menzolimi diriku sendiri. Faghfirli zambi, maka maafkan, ampuni dosaku. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sesungguhnya nggak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali hanya Engkau ya Allah. Nggak bisa. Nggak pakai tebusan kita mah ngampunin dosa. Nggak pakai bayar. Ketika kita datang kepada Allah, ada lagi doa yang masyhur, yaitu Sayyidul Istighfar. Apa ya Pak Sayyidul Istighfar? Kita makan kadang apa istighfar doang. Disuruh nyebut, but. Ya. Apa Sayyidul Istighfar? Ya, minimal astagfirullah. Itu Nabi nggak kurang 70 kali Pak. Astagfirullah. Nabi nggak kurang tuh 70 kali. Nabi liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kalau punya dosa, kalau Nabi punya dosa, itu dosanya udah diampunin Pak. Kita yang dosanya banyak banget, keluar rumah udah dosa baik gitu. Ya. Itu kata Allah, kalau Nabi punya dosa, dosanya udah saya ampuni, kata Allah. Ya. Nabi yang nggak punya dosa 70 kali baca istighfar. Au fi riwayatin ukhra, pada riwayat lain 100 kali. Astagfirullah. Nabi itu Pak 100 kali.
Haji Daswar berapa kali istighfar, Pak Haji? 1000 ya. Kita berapa kali Pak istighfar, Pak? Kita berapa kali Pak istighfar, Pak? Ya, astagfirullah. Bahkan ada istighfar yang paling disukai oleh Rasulullah. Apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tuh Allah paling suka Pak kalau hambanya begitu tuh. Atau istighfarnya Nabi Yunus ketika ditelan ikan. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Makanya kalau aki-aki zaman dulu tuh Pak, di tempat saya aki-aki kalau bangunin subuh Bang Adi, itu dia begitu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin Itu Allah paling senang kalau ada hamba yang bilang Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah memang saya sering ngezalimin diri saya. Atau astagfirullah, 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 ya Allah ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah tidak ada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku hambamu ya Rabb. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ya Rabb. Nikmatmu sungguh banyak kepadaku, banyak. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, nikmatmu sangat banyak kepadaku ya Rabb. Wa abu'u bi dzambi, tapi balasanku aku berbuat dosa kepadamu. Makanya paling senang tuh Pak Allah kalau ada hamba yang bersujud sambil dia bilang Rabbi inni zalamtu nafsi. Malah Nabi dulu Pak, Nabi Adam amalannya apa Pak? Nabi Adam amalannya istighfar, bener apa enggak? Nabi Adam amalannya istighfar. Udah enggak di sorga, sambil nyari Hawa itu Pak, Nabi Adam istighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo sama-sama. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca lagi biar nggak ngantuk. Rabbana ya Rabb zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu istighfarnya siapa Pak? Nabi ada. Nabi Yunus tadi ada istighfarnya. Ya, Nabi Muhammad istighfarnya sayyidul istighfar. Nabi aja Pak istighfar. Emang apa Ustadz manfaatnya istighfar? Hamba yang paling disenengin sama Allah, hamba yang sujud, fi sujudihi yaqul, ketika sujudnya dia ngakuin dia punya dosa. Apa manfaatnya istighfar Pak? Pak, dalam kitab Tankihul Qaul Hasis karangan Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau di Darul Mutakin saya ngajari kitab ini nih Pak. Babu Fadilah. Ada Falidah istighfar. Ngaji bertahun-tahun baru sampai bab apa itu? Bab siwak. Baru sampai bab ke-7. Sedangkan di sini ada bab
ada lebih dari 30 bab fadilah keutamaan amal. Apa utamanya istighfar? Ngeri. Kata Nabi, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Keutamaan istighfar nih Pak. Orang yang rajin istighfar tuh, istighfar aja istighfar. Istighfar aja. Kita mah kalau istighfar lagi sewot baru istighfar. Astagfirullahaladzim nih bocah ya. Astagfirullahaladzim. Ya, baru istighfar tuh. Ya. Lagi sadar istighfar. Maka kalau ada orang yang ngingetin kita, istighfar Pak, astagfirullah. Seneng tuh Pak. Orang kadang kalau lagi marah, diingetin suruh istighfar, makin marah, bener gak? Itu setan tuh Pak. Semalam saya ngaji hadis ya Pak, namanya kitab Muhtarul Ahadis. Inna ghadabas syaitan. Sesungguhnya setan itu mewariskan sifatnya dari marahnya manusia. Orang kalau udah marah tuh Pak, sampai nunjuk-nunjuk tuh Pak. Bener apa enggak? Kita lihat tuh Pak, viral. Rame setiap hari. Orang yang marah-marah di jalan. Mobilnya kesenggol. Bat! Turun, marah-marah. Ya. Apalagi motor senggol. Ya. Diri marah-marah. Kata Nabi, kalau kamu marah lagi diri, duduk. Duduk. Jadi bapak kalau bininya lagi marah-marah sambil berdiri gitu, sambil nunjuk suruh duduk, mah istighfar, malah makin jadi marahnya Pak. Ada orang kadang udah marah, nunjuk-nunjuk, kita suruh istighfar makin jadi marahnya, bener apa enggak? Kita peluk kadang-kadang, istighfar, makin jadi marahnya Pak. Inna ghadabas syaitan, karena setan mewariskan sifat marah. Jadi itu, marah, ini marah. Ini marahan. Masjid ini sama masjid ini marahan. Gawat nih, ya. Masjid ini sini marahan. Masjid memusola marahan. Ini kan enak bersatu nih. Masjid Nurul Ulum, jamaah musola Al-Ikhlas, ya, datang lagi geria Quran. Marahan Pak. Marahan. So ngaji. Lu gak ngaji sono? Males gua. Marahan, masjid marahan. Jamaah sama jamaah marahan. Ada lagi yang lebih parah, ustadz sama ustadz marahan. Aduh, gimana Pak? Ustadz sama ustadz marahan, jangan. Ustazah sama ustazah marahan, jangan. Inna ghadabas syaitan. Setan itu ngasih warisan marah buat kita. Ada apa dikit-dikit orang marah, bener gak Pak? Oke, kadang-kadang ada guru sering marah-marah. Bini yang sering marah-marah, bini apa laki sih? Pak, yang sering marah-marah, bini apa laki sih? Bini katanya. Bu, yang sering marah-marah, ibu apa bapak Bu? Bapak katanya. Yang benar yang mana nih? Yang sering, marah-marah Pak. Orang marahin bininya, anaknya, istrinya, sampai nunjuk-nunjuk diri. Dan Nabi, kalau kamu marah lagi diri, maka duduklah. Duduk. Setan lagi mengkuasai dirimu Pak. Setan lagi berkuasa tuh Pak. Kalau orang lagi marah, setan lagi berkuasa tuh. Dikuasain sama setan. Maka kalau sampai suami istri marah, kemudian di akhir marahnya kata suami, saya talak kamu, saya ceraikan kamu, pulang ke rumah orang tuamu. Setan tepuk tangan tuh Pak. Setan paling demen tuh Pak, setan Pak, nguasain orang yang marah paling demen tuh Pak. Ini demen tuh Pak, setan sampai nunjuk-nunjuk marah. Pak istighfar Pak, makin jadi marahnya Pak. Gak bisa. Kata Nabi, kalau marah duduk. Gak bisa duduk, masih marah juga lagi duduk, masih maki-maki orang. Makanya Al Habib Ali Al Jufri, dia kalau ini nggak mau berdebat sama orang Pak. Kita dari awal berdebat tuh Pak, dari awal berdebat akhirnya marah Pak. Makanya saya nggak mau Pak buka pertanyaan di taklim, nggak mau saya. Kalau mau nanya ntar sambil makan. Kalau sambil makan nggak marah kan Pak ya?
Kalau berapa banyak Pak media pertanyaan. Kenapa Ustaz nggak mau buka pertanyaan? Ilmu saya dikit Pak. Ilmu saya dikit. Makanya saya bawa banyak banget kitab nih. Kalau ngajar kitabnya banyak banget. Karena ilmunya dikit Pak. Khawatir jamaah nanya, saya nggak bisa. Saya marah. Ada yang begitu Pak. Ya, jamaah nanya. Ternyata yang nanya lebih pinter. Benar gak? Oh, nih. Segini banyak ngaji, jangan dianggap orang nggak punya ilmu semua. Ada orang nanya pengen ngetes ustadznya, ada Pak. Ada orang nanya pengen bandingin ustadz ini sama ustadz ini. Kemarin minggu pertama dia nanya, ya. Minggu kedua dia nanya lagi, pertanyaan yang sama. Dia pengen bandingin ustadz A dengan ustadz B. Adabul muta'alim nggak boleh gitu Pak. Kita adabnya murid nih Pak. Adabnya orang yang nuntut ilmu, nggak boleh niat ketika kita bertanya kepada guru membandingkan ilmu guru yang sana dengan guru yang sana. Nggak boleh itu. Dia bilang, hebatan guru yang ono ono mau pinter, ini mau blow on gitu. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Adabul muta'alim. Nih murid nih, santri nih, kan gurunya banyak, ya. Santri gurunya banyak, ya. Ada yang belajar kitab Riyadhus Shalihin, ada yang ta'limut ta'lim, ada yang nahu sharaf, ada yang ngajarin. Ada santri, enakan ustadz itu ya. Ustadz itu emang gak asik. Emang apa? Ngambek mulu gitu. Boleh tuh Pak. Ya, kayaknya jarang Pak. Ustadz nanya dong, ntar aja lagi makan nanyanya. Hati-hati nih Pak. Kalau saya nggak bisa jawab, bisa jadi saya dikuasain setan Pak. Saya udah jawab, jamaahnya nggak puas. Tapi Ustadz gitu, katanya begini-gini. Saya bilang, nih lu baca aja kitabnya sendiri nih. Marah gak? Udah marah belum? Lagi duduk bisa marah. Maka kata Nabi, kalau diri masih marah, duduk masih marah, berbaring, tiduran Pak. Orang yang lagi marah sambil duduk suruh tidur. Tidur Pak, udah ngobrol besok lagi, udah ya, ngobrol besok lagi. Lu mau orangnya ambekan, udah tidur, udah malam. Lupa, ada begitu, bener gak? Ada. Kalau sudah masih tidur masih marah juga, tidur masih ngoceh, sampai ngigo dia marah. Lagi tidur dia ngigo marah aja. Iya ada Pak, orang tiap hari marah aja. Ujian besar, ujian buat orang yang lagi ditinggikan derajatnya tuh Pak. Itu setan bisa menguasai. Gimana cara setan menguasai? Dengan rasa marah. Orang lagi banyak hartanya gampang marah, ya. Orang lagi tinggi ilmunya tendensius gampang marah karena menganggap paling pintar. Ya. Orang lagi tinggi kedudukannya gampang marah Pak. Nggak ada yang didapat kemuliaan dari orang yang marah Pak, kecuali darah tingginya naik. Bener apa enggak? Teng, langsung lupa. Orang yang marah langsung naik ke kepala. Bener apa enggak Pak? Tuh. Syukur kalau habis marah kagak stroke. Ngerinya habis marah prek ya koid. Bener apa enggak? Pak. Makanya ujian besar saya bilang, saya kalau ngajar-ngajar di kantor Pak, para pimpinan jangan sering marah-marah Pak. Iya Pak, kita tahu anak buah kita salah Pak. Jangan marahnya yang terlalu Pak. Marah boleh, kita kan boleh Pak marah sama anak, boleh gak? Orang yang gak punya sifat marah itu dayus. Anaknya gak sholat, kata bininya, Pak marahin dong, anaknya kagak sholat. Kata bapaknya, biarin, sabar. Ya. Terus bininya lagi jalan sama cowok lain, Pak, itu saya ngeliat istri bapak lagi jalan, biarin, sabar, jangan marah. Itu mah bukan gak marah, blow on. Ya, punya marah, sifat marah ada tempatnya Pak. Ya, santri nggak mau belajar, kata, kamu nggak marahin itu santri ngajar, biarin, sabar. Bukan, ya, marah ada tempatnya. Tapi ada orang yang dikit-dikit marah, sehingga orang takut tuh Pak sama dia. Takut, ngadep, nggak berani ya. Emang apa? Bisa dimarahin gua. Padahal kita ngomong baik Pak.
Ada orang pengen ngomong baik, takut aja bawaannya. Kenapa? Inna ghadaba syaitan. Karena sifatnya dia, setan itu udah diwarisin. Oh, setan tepuk tangan tuh Pak. Kalau orang udah marah, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Bos-bos jangan sering marah. Ngadi, tawa aja dia Pak. Punya duit, nggak punya duit, tawa aja Pak ya. Udah, ada orang yang udah hidupnya santai aja Pak. Santai aja. Ya, ada orang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ngeri Pak, lagi punya jabatan marah, jabatannya kagak ada, udah pensiun, bingung dia mau marah-marahin siapa ya Kak? Wah elah, ya Allah. Maka kata Nabi, kasratul istighfar, banyak-banyak istighfar, termasuk tadi sujud tuh, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli zambi wa innahu yaghfiru dzunuba illa anta. Kenapa banyak istighfar? Fa innal istighfar tajlibu rizqa. Karena orang yang istighfar tuh dapat narik rejeki. Ini magnet nih Pak. Ini magnet nih Pak. Ini bisa narik nih Pak. Narik besi yang ada di sini. Bahkan pasir aja bisa ketarik sama magnet Pak. Itu orang yang istighfar, magnetnya rejeki. Nih, taklim nih magnet Pak. Karena ada ngaji nih subuh, ada magnet dari sana datang, dari sana datang. Dari sana datang, yang kemarin belum datang, gue pengen datang minggu besok. Yang minggu ini nggak datang, gue pengen datang minggu depan. Yang minggu depan nggak datang, gue pengen. Tunggu aja Pak, tunggu aja. Ya, oke Pak. Ustadz Dadi tuh sering keliling Indonesia tuh. Ustadz Maja apalagi sampai luar negeri tuh Pak. Orang nggak bosen diajak ke masjid, bisa deh. Ya, assalamualaikum Pak, ke masjid. Iya, gue tahu masjid dekat. Ya besok ditunggu Pak sama dia Pak, ditunggu. Kapan nih orang? Setan aja nggak bosen Pak nungguin kita, bener gak? Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada ceritanya, ya Imam Barsesoh, ya ibadahnya 500 tahun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah 500 tahun Pak, ditunggu sama setan 500 tahun Pak. Nungguin Imam Barsesoh, kapan celahnya orang soleh ini bisa tergelincir ke jalannya dia. Setan tuh Pak nggak bosen. Lah setan aja kagak bosen ngajak kita. 500 tahun Pak ditungguin. Masa kita baru ngajak ke masjid 3 kali aja udah bosen? Pak ngajinya enak Pak ngaji Pak, subuh Pak tenang hati Pak kalau ngaji. Iya, udah selain tenang perut kenyang Pak. Iya, ada sarapannya Pak, enak Pak ngaji Pak. Sarapan nggak pakai bayar, gratis ya. Coba habis ini kita kagak ngaji, nyarap, bayar gak? Bayar. Enak Pak, ngaji mah tenang, nggak lama Pak ngaji. Enggak deh, saya minggu sekarang nggak deh, minggu depan kali. Biarin, tungguin Pak. Tungguin, ajak lagi, jangan bosan. Lu nggak ngajak lagi, males gua ngajak dia lagi. Inna ghadaba syaitan. Itu dikuasain tuh Pak. Jadi kalau orang rajin istighfar kata Nabi, fa inna rizqa tajlibur, dia narik Pak, narik rezeki. Yang hebat lagi Pak kata Nabi, aksiru minal istighfar, perbanyak kata Nabi, bikin banyak. Mau yang tadi modelnya astagfirullah, mau pakai al-azim boleh, astagfirullahalazim, pakai tambahin lagi wa atubu ilaih boleh, tambahin lagi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata, boleh Pak. Ada orang yang kekeh banget kan, istighfar begitu kagak boleh tuh. Bolehnya astagfirullah. Yang nggak boleh Pak nyebut. Ya, orang yang mau meninggal muhtador, udah pernah saya sampaikan di sini. Nih, ya, wala takul dalam kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Orang yang mau meninggal boleh la ilaha illallah. Yang nggak boleh wala yaqulu kata Habib Zain. Kul. Yang nggak boleh dia bilang nyebut, nggak boleh. Ada orang istighfar boleh, itu istighfar model apa itu? Astagfirullah. Itu di masjid tadi siapa yang mimpin sholat? Mengapa? Istighfarnya beda. Yang boleh tuh istighfar astagfirullah. Itu di masjid beda, bid'ah tuh, masuk neraka.
Mana bang istighfar? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak ada tuh. Enggak ada di zaman Nabi istighfar begitu tuh. Jangan. Istighfar. Ya, aki-aki subuh. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana. Istighfar jangan model begitu. Jangan makin nyanyi-nyanyi itu istighfar. Duh, banyak. Ya. Jadi yang mana aja silahkan pilih, Pak. Sanatnya banyak. Banyak ulama sudah yang menyampaikan. Sekarang banyak model istighfar yang ada di Quran ada, yang Nabi contohin ada, bahkan sebelum Nabi ada. Para ulama kita sudah nyontek, pakai Pak, pakai. Karena kata Nabi, aksiru minal istighfar. Siapa yang banyak istighfar kata Nabi, faman aksara minhu, maka Allah akan jadikan dia banyak istighfarnya itu, ja'alallahu lahu min kulli ghammin, menjadikan baginya dari setiap kesusahan, min kulli ghammin, setiap susah. Kita pernah susah gak Pak? Kita pernah susah gak Pak? Pernah punya masalah gak Pak? Nah, mana orang yang gak punya masalah? Semua punya masalah Pak. Punya bini cakep salah. Punya bini jelek salah. Punya masalah Pak. Setiap orang punya masalah. Lagi belum kerja masalah. Udah kerja ngeluh mulu. Ya, nggak punya duit masalah. Udah punya duit ngeluh mulu. Mana yang nggak ada masalah? Maka kata Nabi, kalau kamu hidup begitu mulu, kata Nabi, aksiru minal istighfar. Berarti yang kurang istighfarnya Pak. Berarti yang kurang Bu, mohon ampunnya kepada Allah kurang. Kenapa? Faman aksara minhu, siapa orang yang memperbanyak istighfar itu, ja'alallahu lahu min kulli ghammin, Allah jadikan setiap dia susahnya dia wahammin, akan dijadikan kegembiraan. Oh, kira aja orang istighfar tuh Pak. Astagfirullah, ada gini. Astagfirullah. Ngelihat orang rumahnya rada gedean, Pak, ke dia dong rumahnya gedean. Astagfirullah. Ya gitu Pak. Ya, istighfar aja Pak. Makanya orang tercermin itu Bu, Pak. Orang tercermin itu dari perkataannya. Lihat Pak. Kalau orang sering rajin zikir istighfar, motornya kesenggol, dia pasti yang diomongin pertama yang dia ucap astagfirullah. Ya. Berhenti mendadak ngerem, astagfirullah. Ngapa sih Pak ngerem mendadak? Yang keluar astagfirullah. Sering istighfar tuh. Coba orang jarang istighfar Pak. Orang jarang istighfar, ini keluar mulut apa aja Pak? Binatang-binatang keluar semuanya. Kata Nabi, istighfar. Karena orang yang istighfar kalau dia susah, wahamin, farajan, dia akan diberikan kegembiraan oleh Allah. Susahnya jadi gembira. Warazaqahu, ini yang kita pengen kadang-kadang. Min haitsu la yahtasib. Dan Allah yang kirim Pak, rezeki dari jalan yang enggak diduga-duga. La yahtasib ay min wajhin la yukhtaru bibali. Kata ulama, apa itu pengertian la yahtasib? Kita kan baca tuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada enggak di Quran? Ada enggak di Quran? Ada. Surat apa tuh? At-Tolak. Yang ulama sebut namanya ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Orang kalau lagi susah amalan itu tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Giran udah punya duit lupa. Gitu kan? Ya. Belum punya kursi, amalannya ayat kursi. Giran udah punya kursi, lupa sama ayatnya, bener gak? Ya, macam itu Pak. Ya, apa kata ulama? Orang yang istighfar dari susah dikasih senang. Kemudian yang lebih hebat, min haitsu la yahtasib,
Allah kirim rezeki yang nggak diduga. Apa rezeki yang nggak diduga itu? Kata ulama, aimin wajihin la yukhtaru bibali. Rezeki yang tidak terbayangkan di hati dan kepalanya. Nggak pernah kebayang, Pak. Nggak pernah kebayang. Nggak pernah kebayang. Ya, saya makan apa di sini ntar habis subuh nggak kebayang. Nggak kebayang. Iya, di rumah nggak ada yang bisikin, belum ada yang WA. Dari semalam belum ada yang WA. Ustadz, besok subuh makan sate Padang ya, misalnya begitu. Belum ada yang WA. Ya, ternyata nyampe sini makan lebih enak dari sate Padang, atau makan sate Padang. Itu kata ulama itu ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Itu rezeki yang nggak diduga-duga. Bapak disuruh ngerjain kerjaan sama orang, Pak, kerjainnya. Bapak pikir, paling cepet nih, paling cepet. Dapatnya lebih dari cepet. Itu namanya kata ulama min wajhin la yukhtaru bibalih. Rezeki yang nggak pernah disangka di hati. Ya, ada orang sakit, Pak, sakit. Kata dokter, oh ini mah sembuhnya lama, Pak. Berapa lama, Dok, saya bisa sembuh? Bapak bisa sembuh kurun waktu 2 tahun. Ternyata 6 bulan udah sembuh. Itu namanya rizku min haitsu la yahtasib. Di luar ekspektasi kita. Kata anak sekarang mah bahasa kerennya, di luar ekspektasi. Tuh. Jadi hamba yang paling dicintai oleh Allah, kata Nabi, hamba yang sujud, abdun sajidun. Tadinya saya pengen buka kitab ini nih, bab sujud, Pak. Bab sujud. Apa artinya sujud? Cuman waktunya udah jam 6. Udah isyraq belum, Ustaz? Belum. Lanjut apa enggak nih? Lanjut apa enggak nih? Lanjut baik, gue belum minum. Dari subuh belum minum. Bismillah. Sujud, Pak. Apa tuh sujud? Sujud itu wahuwa lughatan. Dari segi bahasa, sujud itu an-natamunu wal mailu. Sujud itu artinya merendah, menunduk. Banyak nih, Pak, artinya sujud, Pak. Makanya saya bawa kitab banyak. Ya. Apa artinya sujud? Artinya sujud, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Taqriratus Sadidah, arti sujud adalah at-tatamunu wal mailu. Sujud itu artinya merendahkan, mendoyongkan. Kalau orang sujud doyong nggak? Kalau orang sujud doyong nggak? Merendahkan, at-tatamunu, merendahkan, mendoyongkan. Ya, wal mailu, dia mendoyongkan. Dari posisi tegak berdiri dia sujud. Allahu Akbar. Sujud. Nih, yang tegak, yang paling tinggi apa di badan kita, Pak? Yang paling tinggi apa? Kepala. Yang paling rendah kaki. Maka kata ulama, at-tatamunu wal mailu. Sujud itu artinya merendah, kemudian doyong. Begini, Bapak tahu pohon doyong? Nggak usah warung doyong deh, pohon doyong. Kalau warung doyong tak kemana-mana. Pohon doyong, pohon bambu tuh dia doyong tuh, tat, ya kan? Dia pohon doyong, pohon rebah tuh, Pak, dari tegak, tat, dia tuh. Allahu Akbar. Perbuatan yang gak mau diperbuat setan. Apa itu? At-tatamunu wal mailu. Makanya ketika setan diperintah, apa kata Allah? Sujudnya setan, iblis kepada Adam bukan begitu, Pak. Bukan. Gak boleh sujud tuh kayak begitu sama makhluk, gak boleh. Gak boleh. Jadi kata Nabi, kalau sujud kayak tadi, at-tatamunu wal mailu, posisi sujud kayak sholat, nggak boleh selain sholat, nggak boleh. Kan sujud udah diatur, sujud sholat, sujud tilawah, sujud syukur, sujud apa lagi? Sujud sahwi, ya kan? Sujud tilawah, ayat sajadah. Selain sujud nggak boleh. Sama orang nggak boleh sujud, nggak boleh sujud sama orang. Ya. Istri
Sujud sama suami nggak boleh. Sujud di kaki suami nggak boleh, Pak. Anak sujud di kaki orang tua nggak boleh. Seandainya boleh sujud antara manusia dengan manusia, seandainya boleh, tapi nggak boleh. Akan aku suruh sujud istri kepada suami, seandainya boleh, tapi nggak boleh. Posisi sujud at-tatamunu wal mailu, dia posisinya merendah, merunduk. Setan sama Adam aja nggak mau, Pak. Padahal sujudnya bukan sujud begitu. Kata ulama, sujudnya sujud penghormatan. Tapi kalimatnya sujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tuh ketika Adam diciptakan, kata Allah, ya iblis sujud. Tuh malaikat udah sujud. Sujudnya tuh kata ulama macam-macam. Ada yang begini, Pak. Ada yang begini. Bukan sujud kayak sholat. Sujud penghormatan. Penghormatan. Tidak sampai merunduk. At-tatamunu wal mailu. Yang dimaksud sujud itu, tapi kalau iblis ketika diciptakan Adam suruh sujud, bukan sujud begitu. Ya, sujud penghormatan. Itu iblis sama Adam begini aja nggak mau, Pak. Nggak mau, Pak. Dia tuh nggak mau badannya merunduk kepada orang yang baru, newborn bahasa anak kita itu. Newborn, orang baru nggak mau dia. Kata iblis, nggak mau. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapain saya harus tunduk kepada dia yang diciptakan dari tanah, saya dari api. Maka kata Allah, aba wastakbar. Badan kamu tuh nggak mau merunduk, kamu maunya tegak, dada kamu condong. Aba wastakbar. Makanya sujud kata ulama at-tatamunu wal mailu. Doyong. Wakila, dan dikatakan juga al-khudu wa tazullulu. Sujud itu dikatakan adalah secara bahasa, dikatakan lagi artinya tadi merendah dan doyong, merendahkan diri dan hina. Al-khudu wa tazullul hina. Kita wajar, Pak, sujud kepada Allah. Hina kita, Pak. Ana abduka wa ana ala ahdika mastata'tu. Hina kita, Pak. Hina kita, Pak. Ya, makanya Masya Allah. Wajar kalau setan tuh aba wastakbar wa kana minal, dia tuh nggak mau sujud, Pak. Itu sujud nggak mau dia. Ya, makanya Masya Allah. Tadi masih bahas ya. Udah jam 6 ya, udah jam 6. Ntar ada yang gerutu lagi, repot ya. Ngaji lama banget sampai 6:30 ya. Ya, besok kita masuk syar'an fis sujud, syarat-syarat sujud, Pak. Syarat-syarat sujud. Ya, insya Allah besok ada 9 syarat-syarat sujud. Ya, kita pengen tahu bagaimana cara sujudnya yang benar itu, Pak. Ya, tidak tergesa-gesa. Ya, tidak tergesa. Ada orang sujud tergesa-gesa, Pak. Allahu Akbar, belum kelar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, viral tuh kan? Yang terawih 5 menit. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sujudnya ngapain? Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, waladhdallin, amin, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar. Sujud. Ya, lihat besok. Makanya insya Allah besok kesempatan berikutnya, bulan berikutnya akan kita bahas syurutus sujud, syarat-syarat sujud. Jadi sujud itu artinya at-tatamunu wal mailu wa qilal khudu wa tazullul, merendahkan, menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah jadikan kita orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi hamba-hamba yang rajin bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah kepala ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita katakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli li zambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بحق الفاتحة شر الفاتحة بكرامة الفاتحة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf dan ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah isyraq belum Ustaz tadi? Belum ya?